Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Baik hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya, sehat ya semuanya? Alhamdulillah ya Allah, semoga panjang umur, sehat selalu Pak. Amin. Ya. Malam hari ini jamaah kita akan membahas tafsir Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ayat 152 dan 153. Sudah dapat materinya ya? Alhamdulillah. Nanti kita baca ayatnya, kemudian kita terjemahkan per kata di situ ya. Lalu nanti kita akan jelaskan tafsir dari ayat tersebut berkaitan dengan tafsirnya para ulama nanti insyaallah ya. Baik, kita baca dulu ayatnya ya bersama-sama ya. Sudah dapat materinya ya? Jamaah ikuti saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim.
Alhamdulillah. Semoga semuanya yang hadir, yang barusan ikut membaca, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Satu huruf Al-Quran Allah berikan pahala 10, bahkan berlipat-lipat lebih dari 10 ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Tinggal dihitung sendiri itu. Berapa huruf tadi? Banyak ya. Ya, banyak, lumayan. 2 ayat tapi hurufnya lumayan banyak ya. Nah sekarang jamaah silahkan untuk disimak sambil mungkin kalau ada alat tulis, pensil atau pulpen ya, ditulis sebelah kirinya itu ya, untuk terjemahnya ya, untuk terjemah perkata ya. Ya, ini sekolah nggak bawa pulpen nih gimana nih? Ya, ini muridnya gimana ini? Sekolah nggak bawa alat tulis nih ya. Ini kuliah Pak ya, kuliah bebas ya. Ya, seragamnya juga bebas ya. Ya, baik. Iya, ketua kelasnya mana nih Pak Isan? Ya, nanti barangkali DKM bisa menyediakan pulpen atau pensil ini ya. Tapi jangan dibawa pulang ya, biar di masjid aja dipakai bersama-sama ya. Nanti mau disiapkan ya Pak Isan ya, insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling atas fadhkuru ya. Ya, asalnya kan fadhkuruni ya, kita pisah itu Pak, karena itu beda makna. Fadhkuru, maka ingatlah kalian ya. Fadhkuru itu apa? Maka ingatlah kalian, dalam kurung berzikirlah ya. Saya ulangi, fadhkuru, maka ingatlah kalian, dalam kurung apa? Dalam kurung berzikirlah ya. Ni kepadaku ya. Jadi ni itu maknanya apa? Kepadaku. Ini siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Tuhan kita Rabbul Alamin, Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuru, ingatlah kalian ya. Ingatlah kalian, berzikirlah kalian ni kepadaku. Azkurkum, azkur, maka aku akan ingat ya. Azkurkum, maka aku akan ingat. Azkur, maka aku akan ingat. Kum, kepada kalian ya. Bawahnya kan kum ya, kepada kalian. Kum itu kepada kalian. Saya ulangi, fadhkuru, maka ingatlah, berzikirlah ni kepadaku. Azkur, maka aku akan ingat. Kum, kepada kalian ya. Ini langsung ditafsirkan atau gimana ya? Langsung saja ya. Jadi sambil nerjemah sambil tafsirnya aja ya, biar langsung paham ya. Jadi jamaah, di ayat ini ketika Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum, berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Maksudnya itu memberikan pahala Pak. Adzkurkum, aku ingat kepada kalian, itu maksudnya apa? Memberi pahala. Jadi jangan begini ya, berarti kalau kita nggak zikiran, Allah nggak ingat kita bagaimana? Nah, kan tadi dikatakan ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, gitu kan? Berarti kalau kita nggak ingat sama Allah, apakah Allah lupa sama kita? Ternyata kata para ulama, adzkurkum, maka aku akan ingat kepadamu, maksudnya itu memberikan pahala Pak. Bukan kayak kita ingat lupa, bukan. Naudzubillah ya, maha suci Allah dari menyerupai makhluknya. Jadi kalimat adzkurkum, maka aku ingat kepada kalian, itu maksudnya apa? Memberikan pahala. Tulis Pak, itu tafsir itu Pak namanya ya. Kalau nggak ngaji tafsir nggak ngerti kita ya. Jadi ditulis saja, adzkurkum itu maksudnya maka aku akan berikan pahala yang besar. Maka aku akan berikan pahala yang besar. Masya Allah. Jadi yang rajin zikiran, yang rajin baca apa Pak? Tasbih subhanallah,
tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, itu diberikan pahala yang besar, Pak. Kelihatannya biasa-biasa mawon itu, kelihatannya biasa-biasa saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu ternyata dibalas sama Allah dengan pahala yang besar. Itu makna dari adzkurkum. Bukan Allah ingat kayak kita ingat seseorang, bukan. Ya, meskipun secara terjemahan kan begitu kan. Kalau kita baca terjemah Al-Quran kan, berzikirlah, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Kan gitu kan terjemahnya ya. Ya itulah terjemah, Pak. Memahami Al-Quran itu tidak cukup dengan terjemah, mesti ada tafsir penjelasan dari para ulama. Nah ternyata di tafsir Jalalain, ya, tahu tafsir Jalalain nggih? Tafsirnya Imam As-Suyuti itu disebutkan maksudnya memberikan pahala. Ya, itu bahasa apa namanya? Ya bahasa Allah kepada kita seperti itu. Adzkurkum itu ya ternyata maknanya memberikan pahala. Baik. Insya Allah ini yang hadir nih min ahli dzikri semuanya. Zikiran terus ya, tidak hanya ba'da sholat, tidak hanya habis sholat ya, dimanapun ya, berangkat kerja zikiran ya, lagi kerja mungkin zikiran ya, di perjalanan biasanya kalau kerja pulang kerja naik kendaraan toh ya kan, naik motor atau naik mobil atau naik apalah ya, ya itu jangan bengong, jangan diam saja. Biasakan berzikir kepada Allah. Ya enggak usah banyak-banyak, Pak. Maksudnya kalimatnya itu yang seperti tadi aja. Diulang-ulang terus saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus diulang terus. Subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Ya, sering-sering zikiran, Pak. Nanti kalau kita meninggal dunia, kapan Pak meninggal kita, Pak? Kapan kira-kira? Nggak tahu ya. Ya, insya Allah masih lama ya. Insya Allah ya. Nanti kalau kita meninggal, Pak, roh kita itu kan pindah alam sebetulnya, Pak. Yang mati itu jasad. Yang mati itu jasad. Nggak usah takut, Pak. Yang mati itu jasad. Adapun kita yang asli, yaitu roh kita itu pindah dari alam dunia menuju ke alam barzakh namanya. Iya, namanya alam barzakh. Ya, cuma ya namanya orang mati itu ya takut pasti, manusiawi. Takut. Nanti kalau mati gimana ya Allah? Ya tiba-tiba mati, istri anak kita tinggal ya Allah, ya. Terus kita kaget, Pak. Loh, ini giliran saya gitu. Kaget, Pak, bener, Pak. Orang mati itu kaget gak, Pak, dia, Pak? Ya nggak sebut kaget ya, nggak sebut kaget. Kagetnya itu di alam barzah. Kata Imam Al-Ghazali, catat. Kata Imam Ghazali, an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Nah, ini kalimatnya Imam Ghazali luar biasa. An-nasu niyam, manusia itu hidup di dunia seperti orang yang sedang tidur, Pak. Diibaratkan seperti orang sedang tidur. Ya namanya orang tidur itu tidak sadar. Ya, orang yang hidup di dunia ini, kita nih Pak, lagi ngaji, lagi kerja, lagi sama istri sama anak, itu tuh kayak orang tidur sebetulnya. Wa idza matu, nanti kalau mereka mati dicabut nyawanya, intabahu, baru tuh kaget kayak bangun dari tidur. Ya Allah. Baru kaget tuh nanti kalau pas dicabut nyawanya, loh, ya kayak orang bangun tidur. Loh, ya Allah, kok saya sudah di alam barzah. Seperti itu, Pak, kira-kira. Itu Imam Ghazali yang mengatakan. Tapi ingat, kita kalau mati, Pak, dan ternyata ketika di dunia ini kita rajin zikiran, banyak tasbihnya, banyak tahmidnya, banyak takbirnya, banyak tahlilnya, itu nanti di alam barzah, bahkan seterusnya nanti di alam akhirat, termasuk orang yang berseri-seri. Wajahnya itu, Pak, sumringah, senang, Pak. Benar.
Ini wajah-wajah yang hadir ini insya Allah nanti orang yang bahagia, enggak takut di alam barzah. Benar, enggak takut, apalagi nanti di padang mahsyar, insya Allah tidak termasuk orang yang takut. Ya, orang-orang yang termasuk nanti kita semua ini termasuk umatnya Nabi yang dimudahkan oleh Allah dalam hisabnya nanti. Amin ya. Insya Allah selamat semuanya. Amin. Yang penting kita perbanyak amal soleh. Caranya apa tadi? Banyak-banyak zikir ya. Washkuruli, lanjut. Washkuru dan bersyukurlah kalian. Washkuru dan bersyukurlah kalian. Li, apa li? Kepadaku ya. Li di sini maknanya kepadaku. Washkuru, bersyukurlah kalian, li, kepadaku. Wala takfuru, dan jangan kufur, jangan ingkar. Wala takfuru, jangan kufur, jangan ingkar. Nah, itu situ ada huruf nun kan Pak ya? Huruf nunnya di kasrah ya? Itu Pak aslinya Pak dalam bahasa Arab ada huruf ya-nya itu. Seperti fadkuruni. Tadi fadkuruni apa artinya? Ingatlah kepadaku kan? Ni kepadaku kan? Sama, wala takfuruni itu artinya ku juga, kepadaku. Cuma bedanya karena ini di akhir ayat huruf ya-nya dibuang. Ya, rata-rata Pak akhir ayat itu nun itu di fathah. Rata-rata itu fathah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir, itu Ar-Rahmanir bukan nun ya. Apa yang nun, yang belakang nun? Apa? Innallaha ma'as-sabirina. Nah, fathah. Ini kasroh itu karena menunjukkan maknaku. Ya. Wala takfuru, ni, jangan ingkar, jangan kufur, ni kepadaku. Titik. Ya, itu ayat 152. Washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan jangan ingkar nikmat, jangan kufur nikmat kepadaku. Ya. Pertanyaannya, caranya syukur itu gimana? Kan di sini perintahnya disuruh syukur. Apakah syukur itu hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, 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 itu kan ungkapan syukur Pak ya? Apakah itu yang dimaksud dengan ayat ini Pak? Ternyata Pak, bukan. Jadi kalau ditanya seseorang syukur itu bagaimana? Jawabannya ada dua. Ada dua. Yang pertama namanya syukur sunnah. Nomor satu namanya syukur sunnah. Nanti ada definisinya. Nomor dua namanya syukur yang wajib. Ini ayat ini tuh sebetulnya disuruh syukur yang wajib. Nanti kita sebutkan apa itu syukur sunnah, apa itu syukur wajib. Nah, jadi bersyukur kepada Allah ada berapa? Dua, ingat-ingat, ada dua. Satu syukur sunnah, dua syukur wajib. Baik, nomor satu syukur sunnah adalah syukur dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Ya, itu ternyata hukumnya sunnah, bukan termasuk ayat ini, bukan. Alhamdulillah bisa apa? Bisa ngaji ya. Alhamdulillah bisa punya rumah. Alhamdulillah bisa punya pekerjaan ya Allah. Alhamdulillah punya istri anak, punya cucu ya Allah. Alhamdulillah kita ucapkan itu Pak, itu baru syukur sunnah itu Pak. Itu baru syukur yang hukumnya sunnah itu. Kita belum sempurna syukurnya kalau belum yang nomor dua dilaksanakan. Nah sekarang nomor dua, apa tadi? Syukur wajib. Apa itu syukur wajib? Syukur wajib adalah bersyukur kepada Allah dengan melakukan ibadah ketaatan. Saya ulangi, syukur yang wajib adalah apa? Bersyukur kepada Allah dengan melakukan apa? Ibadah dan ketaatan. Ya, dan menjauhi larangan Allah, menjauhi maksiat, ya, bermaksiat kepada Allah. Itu baru syukur wajib, Pak. Ayat ini tadi washkuruli wala takfurun, itu maksudnya itu syukur yang wajib ini. Kalau syukur sunnah orang gampang, semuanya bisa.
alhamdulillah, alhamdulillah, kan gampang toh? Bisa semua orang. Tapi untuk syukur yang wajib enggak, belum tentu Pak semuanya bisa. Karena dia harus melaksanakan kewajibannya dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Contoh, kita sholat 5 waktu itu berarti syukur sunnah apa syukur wajib? Syukur wajib karena ibadah. Kita melakukan sodakoh itu termasuk syukur sunnah apa syukur wajib? Sodakoh, ibadah bukan dia? Ibadah, syukur wajib. Syukur wajib itu termasuk syukur wajib. Kalau syukur sunnah tadi membaca alhamdulillah ya. Kita ngaji kayak gini Pak, ngaji ini ibadah bukan? Ibadah, berarti Anda itu sedang melaksanakan syukur yang wajib itu. Meskipun mulutnya nggak mengucap alhamdulillah, tapi karena ngaji, karena belajar ngaji itu termasuk ibadah. Ya, termasuk ketaatan. Berarti dia termasuk syukur yang wajib. Nah, gitu ya. Apalagi Pak? Ketaatan ibadah. Puasa, gitu. Ini tadi ada yang puasa enggak? Ya, insya Allah. Kalaupun tadi tidak sempat puasa, masih ada kesempatan besok, yaitu puasa Asyura. Jangan lupa besok itu hari Jumat bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, dikenal dengan Asyura. Ya. Nama Asyura itu dari Nabi. Ya, Nabi pernah bilang kepada sahabat, "Saumu yaumi Asyura." Puasa hari Asyura, maksudnya tanggal 10 yukafir sanatan madiyatan, menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ya, bagi yang berpuasa 10 Muharram itu kata Nabi dapat pahala, dapat fadilah, dosanya diampuni 1 tahun yang lalu Pak. Nah, ya, dibebaskan dosanya, masya Allah. Enak toh Pak? Enak, jadi umat Nabi itu banyak diskon ya, banyak bonus-bonusnya ya. Ibadah cuma sehari, cuma puasa sehari, tapi dosa 1 tahun tuh hilang ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jangan lupa nggih, besok puasa siap ya. Masih kuat puasa ya? Alhamdulillah, insya Allah kuat ya. Insya Allah masih kuat ya. Jadi kalau hari ini nggak puasa, boleh besok ya. Nah, sebetulnya jemaah, untuk puasa Asyura itu afdolnya itu 2 hari, untuk membedakan kita dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi Nasrani itu juga puasa mereka Pak. Tanggal 10 Muharram itu mereka puasa. Di zaman Nabi, orang-orang Yahudi Nasrani itu orang yang soleh-soleh Pak, pada puasa. Niatnya kata mereka takziman kepada Nabi Musa. Kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa tanggal 10 Muharram itu diselamatkan oleh Allah. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani itu kayak apa ya? Kayak bersyukur kepada Allah gitu ya, tasyakuran gitu ya. Cara tasyakurannya dengan puasa. Nah, Nabi waktu itu ngelihat orang Yahudi pada puasa Pak tanggal 10 Muharram di Madinah itu. Kata Nabi, loh, harusnya kami yang lebih berhak untuk puasa. Ya, nahnu aula minkum bi Musa, kata Nabi begitu. Justru kami umat Islam harus lebih berhak untuk berpuasa daripada kalian wahai orang Yahudi. Akhirnya Nabi puasa Pak tanggal 10 Muharram. Ya, takzim kepada Nabi Musa. Cuma biar beda nih, biar beda dengan Yahudi, kata Nabi, kalian nanti tahun depan puasa ya 1 hari sebelum tanggal 10 atau 1 hari setelah tanggal 10. Nah, makanya ada yang puasa hari ini Kamis sama besok Jumat, atau Jumat sama Sabtunya, untuk membedakan puasa kita dengan orang Yahudi, begitu ya. Jadi bagusnya 2 hari ya, biar beda. Tapi seandainya sehari boleh nggak? Misalnya ada yang nanya nih, Pak Ustadz, aduh tadi Kamis lupa saya puasa, terus nanti Sabtu itu kondangan Pak Ustadz. Kondangan banyak makanan ya, sayang loh Pak Ustadz. Kalau saya puasanya sehari saja Jumat gimana Pak Ustadz? Boleh nggak? Kata Madzhab Syafi'i ternyata boleh Pak. Tidak makruh. Boleh puasa hanya 1 hari saja di tanggal 10, tidak apa-apa. Cuma ini kalau di pertanyaannya itu mana yang afdol, tentu afdolnya itu dibarengi dengan 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Itu masalah afdoliyah saja, keutamaan ya.
Tapi kalau boleh atau tidaknya boleh ya, silahkan. Hanya tanggal 10 saja, misalnya hari Jumat besok ya, silahkan puasa ya. Insya Allah ya, amin. Baik, saya ulangi biar ilmunya nempel. Sebutkan 2 macam syukur kepada Allah. 1, syukur sunnah. 2, syukur wajib. Syukur sunnah apa Pak? Ucapan alhamdulillah, itu namanya syukur sunnah. Kalau syukur wajib apa Pak? Ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Semua bentuk ketaatan amal soleh itu namanya syukur wajib, apapun itu. Ngajak orang ngaji juga termasuk itu syukur wajib ya. Anda menyenangkan hati istri, anak juga termasuk syukur wajib itu Pak ya. Ibadah Pak, ngasih nafkah ya. Ya, gimana? Apa? Oh, bertanya ya, monggo silahkan. Kirain apa? Syukur wajib itu apakah masih terbagi? Kalau menurut saya wajib itu kan kalau dikerjakan berpahala. Iya. Dan bagaimana saudara-saudara kita yang sehari ini nggak ngaji berdosa? Oh, iya. Ngaji ini gitu. Apakah syukur itu sunnah wajib itu terbagi dua juga mungkin fardu ain? Iya. Iya. Jadi maksud sunnah syukur wajib tadi itu maksudnya itu adalah level syukurnya. Kalau ibadahnya tetap berlaku wajib dan sunnah. Misalnya tadi ada ibadah sholat 5 waktu, ya hukumnya wajib ya. Tapi kalau misalnya puasa sunnah, ya hukumnya tetap sunnah. Maksud saya, ketika kita melakukan puasa sunnah, syukurnya kita itu dihukumi wajib, begitu loh. Paham? Syukurnya. Tapi kalau ibadahnya tetap sunnah, begitu. Bukan hukumnya. Kenapa? Bukan hukumnya. Hukum syukurnya, bersyukurnya. Berdosa kalau ditinggal, berdosa kan kalau dikerjakan berpahala. Oh, itu maksudnya itu kalau ini ya, kalau ibadahnya. Kalau ibadahnya ya, kalau ditinggalkan berdosa, kalau dilakukan berpahala. Itu kalau ibadah sholatnya. Tapi kalau syukurnya ini Pak, level syukurnya namanya. Level syukurnya itu namanya syukur wajib. Ya. Ya, bukan gini, maksudnya gini ya. Berarti kalau kita nggak puasa sunnah, ya, berarti kalau kita nggak puasa sunnah berarti berdosa? Enggak berdosa. Kan masih ada ibadah-ibadah yang lain. Nah, gitu. Masih ada ibadah-ibadah yang lain. Ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Artinya gini, baik ibadah yang wajib maupun ibadah sunnah itu kalau dilakukan itu dalam rangka menjalankan syukur yang wajib tadi, gitu loh. Dalam rangka menjalankan syukur yang wajib. Ya, kira-kira begitu ya. Bagus, pertanyaannya bagus ini. Baik, lanjut ya. Sudah ya. Jadi kandungan ayat 152 bisa ditulis apa? 1. Kandungan ayat. Misalnya nanti ditanya, 152 ini apa sih isinya? Boleh ditulis pertama, anjuran berzikir ya. Anjuran perbanyak zikir ya. Yang kedua, anjuran untuk bersyukur kepada Allah. Dah, setidaknya 2 itu ya. Kenapa? Iya, bersyukur itu berarti kan tidak boleh kufur nikmat ya. Baik, sekarang ayat yang selanjutnya ya. 153. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu orang-orang yang beriman ya. Amanu dari kata iman ya. Siapa Pak orang yang beriman itu? Yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umat Islam berarti ini maksudnya. Umat Islam. Wahai orang-orang yang beriman ya. Kalau beriman, semuanya beriman Pak. Orang Islam itu kita sebutnya orang beriman. Tapi apakah imannya itu levelnya sama? Tidak, beda-beda. Dari segi ibadah tentu beda-beda. Kalau dalam ilmu tauhid Pak, ini yang saya pahami dalam ilmu tauhid, orang awam itu
imannya sempurna, minimal Pak, minimal dia mengenal Allah dengan sifat 20. Ya, saya ulangi, kita ini kan orang Islam beriman semuanya, yakin Allah itu ada, tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Tapi Pak, orang awam itu supaya imannya ini sempurna, kata para ulama, minimal kenal Allah dengan 20 sifat. Catat itu. Ini bahasan ini ada di dalam ilmu tauhid ya. Berarti kita orang Islam yang ngaku beriman kepada Allah, kalau nggak kenal Allah dengan sifat 20, imannya belum sempurna. Ibaratnya itu belum apa ya? Ya belum apa? Takarannya belum penuh gitu loh Pak. Ya, takarannya belum sesuai ya. Apa itu sifat 20? Yang kita pelajari pada saat waktu kecil. Ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Hafal Pak ya? Hah? Pernah belajar sifat 20 enggak ini yang hadir nih? Jujur aja. Yang tidak pernah, coba. Kalau yang pernah nanti. Yang tidak pernah. Oh, berarti pernah semua ya. Pernah semua. Ya, kalau saya nanyanya yang pernah. Ya. Boleh 13, boleh 20. Guru saya mengatakan sebetulnya sih 13 sudah boleh. Kenapa ada 20? Itu ditambahkan 7 karena di zaman itu Pak, para ulama itu ketemu kelompok namanya Mu'tazilah. Ya, jadi zaman dulu itu ada namanya kelompok Mu'tazilah. Dia ini menolak sifat Allah. Akhirnya ulama ahlu sunnah untuk membantah mereka itu menambahkan sifat 7 tadi itu. Memang benar Pak, 13 itu sudah cukup sebetulnya. Berarti sampai nomor apa? Sampai yang apa? 13. Kalam. Sampai kalam. Ya. Itu 13 itu minimal harus tahu. Harus paham, tidak hanya sekedar tahu. Mungkin hafal, Pak Ustadz saya hafal wujud, qidam, baqa sampai kalam hafal, tapi nggak tahu artinya, podo wae itu. Berarti Anda nggak kenal Allah. Ya, ini yang hadir berarti pernah ya belajar Pak ya. Sekarang saya tes deh. Sifat nomor 2 apa? Qidam. Apa itu qidam? Qidam berdiri sendiri. Salah. Ayo, apa itu qidam? Terdahulu. Apa itu terdahulu Pak? Apa itu terdahulu? Yang paling utama. Paling utama. Benar? Paling dahulu biasa nggak ada duluan. Iya, maksudnya apa? Dahulu itu maksudnya apa? Ayo. Apa? Qidam itu apa? Allah Maha Qadim. Nah, ini Pak. Jadi qidam, maha dahulu, maha pertama, maksudnya Allah itu maha pertama tanpa permulaan. Ya, itu namanya qidam. Kalau kita Pak, mungkin pertama muncul di masjid ini atau di desa ini, tapi munculnya pertama kita itu dari ketiadaan. Tadinya nggak ada, terus ada. Berarti kita ini nggak qidam. Kalau Allah, adanya Allah itu bukan begini Pak ya. Dulu nggak ada siapa-siapa, terus Allah muncul duluan gitu misalnya. Itu bukan qidam. Itu namanya hadis. Makhluk itu yang tadinya nggak ada terus ada, itu namanya makhluk. Kalau Allah, adanya Allah Pak, itu tanpa permulaan, tanpa dilahirkan, tanpa diciptakan oleh siapapun. Wong Tuhan Pak ya. Tuhan Allah itu ya pokoknya Allah itu Tuhan. Tidak ada permulaannya. Pak Ihsan kapan ada di dunia Pak Ihsan? Tanggal berapa? Januari, bulan Januari tahun berapa? 91. Muda amat ngaku-ngaku. Tahun berapa? 77. Artinya sebelum tahun 77 Pak Ihsan nggak ada kan? Berarti adanya Pak Ihsan ini ada permulaannya. Tadinya nggak ada, terus ada permulaannya. Ya, semuanya ini ada permulaannya Pak.
Mau tahu saya kapan permulaan saya? Saya mungkin seumuran anaknya bapak-bapak ini. Saya tahun 90 Pak, baru ada itu. 29 Juli saya. 29 Juli lahir di Martapura, Sumatera Selatan. Di Sumatera itu ada namanya Martapura, ya, ada Martapura, bukan di Kalimantan, di Sumatera ada, ya. Tanggal 29 Juli 1990 Pak. Ya, baru ada saya. Berarti saya ini adanya saya pakai permulaan kan? Iya, semua makhluk itu ada permulaannya. Pakai permulaan. Iya. Dan ada perantara, betul ya. Iya betul, ada perantara. Nah kalau Allah itu sifatnya qadim atau qidam. Ya, itu harus paham Pak. Lam yalid walam. Iya, jadi lam yalid walam yulad itu maksudnya qidam itu sebetulnya. Oke. Berarti paham ini ya. Coba sifat yang nomor 4. Apa nomor 4? Nomor 4. Mukhalafatuhu lil hawadis. Apa itu maksudnya? Berbeda dengan yang lain. Maksudnya gimana? Tidak ada yang menyerupai. Bentuknya atau apanya? Semuanya. Saya punya ukuran Pak. Saya punya bentuk. Kalau Allah punya nggak ukuran bentuk? Nah, Pak, nomor 4 tadi kan Allah beda dengan makhluk. Makhluk tuh punya ukuran nggak? Punya bentuk nggak? Punya ukuran, punya bentuk, punya rupa nggak? Kalau Allah tidak. Hati-hati Pak. Zaman sekarang ada orang meyakini Allah itu bentuknya besar. Na'udzubillah. Ya, setinggi Nabi Adam ya. Apalagi Allah itu duduk di atas aras, berada di atas langit, besar, paling besar, lebih besar dari aras. Tiap malam turun di langit pertama. Ya Allah, hati-hati. Ini kalau kita punya keyakinan seperti itu Pak, itu imannya nggak sempurna. Nanti mati Pak, di akhirat termasuk ayat yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Di akhirat itu ada yang wajahnya berseri-seri, ini wajahnya ahlu sunnah yang akidahnya benar, tapi juga ada nanti orang Islam yang tabyaddu wujuh, wajahnya itu muram, hitam, ya Allah, mukanya mungkin buruk lah Pak. Itu wajah-wajah orang yang akidahnya rusak Pak. Dia orang Islam Pak, tapi akidahnya rusak. Kenapa? Karena mengenal Allah tidak dengan pengenalan yang benar. Salah ya. Ya tadi tidak belajar sifat 20 ya. Makanya penting Pak, sifat 20 itu penting ya. Biar kita imannya sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu. Sudah azan ya? Belum. Lanjut ya. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu, mintalah pertolongan. Ya. Ini mungkin memperkuat kayaknya. Iya, iya. Bagaimana kira-kira kita dalam sholat membayangkan Allah itu ada? Baik. Mengenal Allah itu Pak bukan dengan menggambarkan sosok. Ya. Salah kalau ada orang sholat terus dia membayangkan sosok tertentu, itu salah. Ya. Jadi kalau kita sholat menghadap Allah, ya seolah-olah kita ini sedang menghadap Allah, itu cukup dipahami dengan sifat 20 itu. Allah maha ada, adanya Allah tanpa permulaan, adanya Allah abadi selama-lamanya, adanya Allah tidak seperti apa yang saya bayangkan, adanya Allah itu maha ada tanpa tempat, adanya Allah maha esa, adanya Allah maha kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Cukup seperti itu Pak, mengenal Allah itu. Iya, bukan dengan membayangkan sosok. Nah, hati-hati. Mengenal Allah bukan dengan mengetahui hakikat Allah. Karena hakikat Allah nggak ada yang tahu. Makanya nggak boleh sama Nabi bayangin sesuatu. Itu salah. Yang kita bayangkan tuh makhluk semua itu Pak. Iya. Ada ibu-ibu itu Pak, katanya kalau sholat dia bayangin cahaya warna putih katanya. Karena kan kalau putih lambang kesucian katanya. Itu makhluk Bu yang Anda sembah, hati-hati. Iya. Iya. Bayangkan aja Allah itu sudah seolah-olah ada depan kita. Ada Pak? Iya, tapi jangan membayangkan sesuatu gitu aja. Iya. Karena kalau membayangkan sesuatu itu makhluk gitu. Yang kita bayangkan itu justru makhluk. Makanya sifat 20 itu harus khatam, Pak, bener. Orang nikmat ibadah sholat, nikmat zikir, syaratnya tadi Pak, 20 sifat itu kuasai, atau 13 tadi ya, 13 sifat dikuasai. Nah, nanti mungkin pertemuan berikutnya kita lanjut dengan membahas sifat 13 kali ya.
Ya, sekalian ini kan belum tuntas nih. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar. Nanti kita meninggal dunia dalam keadaan membawa akidah yang sahih, akidah yang sesuai dengan akidahnya ulama salaf ahlus sunnati wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.